kita akan ngebahas tentang energi dan perubahannya. Dan contoh, tahu kincir angin? Apa yang bikin angin bergerak? Yang bikin kincir angin bergerak Terus kalau kalian tahu ayunan nggak? Apa yang kalau kita mau buat ayunannya bergerak? Ya, apa? Diam kan ya? Kalau saya miringkan, contoh lain lagi. Ya. Kalau saya simpan ini di sini, kemudian saya jatuhkan, sakit nggak? Ini nggak. Semakin tinggi. Atau misalnya barangnya saya ganti sama yang HP. Artinya semakin besar massa bendanya dan semakin tinggi posisi benda dari titik jatuhnya, artinya semakin besar energi. Apa itu sekarang? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu ada banyak macamnya, tapi hanya ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama itu energi mekanik. Energi mekanik itu energi yang dibagi dua. Yang pertama ada namanya energi potensial. Yang kedua itu ada namanya energi kinetik. Potensial itu energi yang dihasilkan karena potensinya. Seperti yang saya contohin barusan. Jadi semakin tinggi potensi benda dari titik jatuhnya, maka energinya akan semakin besar. Semakin besar masanya, maka energi potensialnya juga semakin besar. Kalau energi kinetik itu adalah energi yang ada penghapus kan? Energi kinetik itu energi yang dipengaruhi satu massa dan yang kedua adalah kecepatan. Contoh. Saya ngelemparin ini dengan kecepatan segini. Hasilnya akan berbeda kalau saya melemparkan benda dengan kecepatan yang lebih energinya lebih besar. Yang kedua, karena kecepatannya lebih besar. Nah, itu disebut energi kinetik. Makanya kalau orang ketabrak motor dengan kecepatan 10 km per jam dengan orang ketabrak motor dengan kecepatan 100 km per jam, apa yang berbeda? Hasilnya yang satu cuma kesleo, yang 10 km dan 100 km bisa menghadap Tuhan. Ya, nah, itu energi kinetik. Yang kedua ada energi yang disebabkan oleh kalor atau thermal. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan panas, energinya apa? Matahari, pagi, setrika, dispenser, kompor, banyak macamnya ya. Nah, berikutnya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik. Untuk zaman sekarang itu hampir semua aspek kehidupan butuh yang namanya listrik. Terus ada energi kimia. Ada bisa contoh nggak energi kimia? Kita makan nih. Kemarin di bab 2 itu kita udah ngebahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Nah, energi kimia itu contoh. Kalian sehari-hari makan ada karbohidrat, ada nasi, ada karbohidratnya, ada vitamin, ada buah, ada protein, segala macam kalian makan semuanya itu diolah di dalam tubuh kalian menghasilkan energi. Kalau kita nggak makan nggak akan ada energi. Contoh energi
kimia. Dan yang terakhir itu adalah energi nuklir. Energi nuklir itu sedikitnya kalian harus tahu bahwa energi nuklir itu sebuah unsur, ada yang namanya uranium. Kalau batu bara itu, kalau nggak salah perbandingannya, 1 ton batu bara itu bisa menghidupkan lampu untuk dalam 1 tahun. Tapi kalau nuklir itu, uranium itu hanya butuh 1 gram uranium untuk menghidupkan lampu untuk dalamnya 1 tahun. Harganya beda. 1 gram uranium itu kalau nggak salah harganya 5 miliar 1 gram. Uranium itu salah satu pembangkit untuk energi nuklir. Oke. Nah, berikutnya mengenai energi listrik. Bagaimana kita bisa dapat energi listrik? Di rumah kalian dapat listriknya dari mana? PLN kira-kira dapat listrik dari mana? Oke, ada yang bisa menyebutkan listrik PLN dapatnya dari mana? PLTA. Apa itu PLTA? Ayo. Kalau selain itu, PLTU itu apa? Tenaga kurang. Jadi listrik itu berbagai macam sumber pembangkit listrik itu ada banyak. Ada pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua pembangkit listrik tenaga uap. Ada pembangkit listrik tenaga angin. Angin itu contohnya itu kincir angin. Jadi prinsip sederhananya adalah yang menggerakkannya itu entah ke air, entah ke angin, tapi dia menggerakkan sebuah generator listrik. Generator itu kalau berputar dia akan menghasilkan arus listrik. Berikutnya, kenapa materi ini penting? Karena mengingat efisiensi sebuah energi. Jadi bagaimana nantinya setelah pembelajaran ini diharapkan kalian itu dapat lebih bijak dalam menggunakan energi. Misalnya di rumah itu kalau TV nggak dinyalain, kalau misalnya yang dekat-dekat rumah motor, bisa jalan kaki dan seterusnya. Nah, ini contoh konsep energi. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah sumbernya. Nah, sumber berdasarkan sumbernya energi itu dibagi dua. Ada energi yang dapat diperbaharui dan ada energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui itu energi yang berasal dari fosil makhluk hidup jutaan tahun yang lalu, yang bersumber dari minyak bumi. Ini jadi apa? Bensin, solar dan segala macam. Dan itu dibilangnya itu tidak dapat diperbaharui karena memerlukan waktu jutaan tahun lagi agar bisa terjadi minyak bumi. Contoh, kamu mati ini sekarang dikubur. Nah, nanti kamu kan ada yang namanya kita kemarin belajar pas di hidup tentang dekomposer yang diuraikan. Setelah jutaan tahun yang lalu dia ini jadi minyak bumi. Nah, oleh orang jutaan tahun yang lalu, kalau sebelum kiamat, misalnya sebelum kiamat nih jutaan tahun yang lalu, dia ini udah jadi minyak bumi, udah jadi bahan buat motor dan segala macam. Makanya dibilangnya itu energi yang tidak dapat diperbaharui karena butuh waktu yang sangat-sangat lama. Yang kedua, itu ada sumber energi yang dapat diperbaharui. Kenapa? Karena setiap saat ada terus. Yang pertama ada matahari. Besok ada matahari kan? Ya. Pernah nggak bumi nggak ada matahari?
gimana ya? Jatinangor mah Unpad. Jadi mana? Berikutnya ada angin, dan yang terakhir itu adalah bioenergi, energi yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah energi olahan, yaitu biosolar. Kalau di pom bensin, kalau kalian beli bahan bakar, ada sebelahnya itu biosolar. Jadi solar itu ada yang berasal dari fosil tadi, dari minyak bumi, ada yang berasal minyaknya itu dari organik, yaitu dari minyak jarak atau minyak sawit. Kita akan fokus membahas tentang matahari, air, dan energi. Jadi ada kekuatan matahari, kekuatan air, dan kekuatan air. Nah, berikutnya saya mau ngebagi kalian dalam 3 kelompok. Kalian berapa orang nih yang masuk sekarang? 5, 7, 11, 15, 19, 25. Saya bagi 3 kelompok, berarti 7, 8. Kalau ini bikin ngeriun aja bertiga. Mau gabung cowok cewek boleh, atau mau cowok cowok boleh, atau ini mau cewek semua. Cowok cewek sok. Saya nungguin ya. Bagi-bagi ya, biar setiap kelompoknya itu kebagian ceweknya 2 orang semua. Nah, kelompok pertama 8 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Sekarang duduknya kali yuk, bikin kayak lingkaran, mejanya di nah. Ini ada saya. Nah, kalian 1, 2, nah, pisahin diri dulu yang sudah meninggal. Kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini dari sini lengkap sama perempuan yang berdua itu ya. Sok mending sini kalian. Udah, stop. Kondisikan dulu.
mana yang akan ngerjain matahari, mana yang akan ngerjain air, dan mana yang akan ngerjain angin. Nanti saya akan pilih acak. Oke, nah. Tapi sebelum mengerjakan LKPD-nya itu, saya akan menjelaskan dulu secara singkat pengenalan tentang sumber-sumber energi tersebut. Ya, nah di sini sudah ada gambar tentang pemanfaatan energi matahari, atau kita lebih sering mengenalnya itu dengan nama panel surya atau solar cell. Kalau kalian sekalian di rumah-rumah orang yang atapnya, di atasnya itu pernah nggak lihat ada yang kayak gini, kayak kaca film? Nah, itu adalah sel surya. Sel surya itu biasanya kalau di Indonesia itu dimanfaatkan di beberapa wilayah yang terpencil. Misalnya di hutan, listriknya hese asup. Jadi yang paling gampang masuk itu, jadi listriknya susah masuk, sungainya nggak ada PLTA, anginnya nggak kencang, tapi panas. Biasanya digunakan panel surya. Atau di jalan tol, kalian pernah lihat nggak? Lampu jalan, tapi nggak ada kabel listriknya. Jadi cuma ada kayak panel surya di atasnya. Jadi pada siang hari dia ngecas, malam harinya nyala. Sistem kerjanya kira-kira sederhananya seperti ini. Memanfaatkan efek fotovoltaik namanya. Fotovoltaik itu di mana saya harus jelaskan. Listrik itu mengalir karena ada yang namanya, karena elektronnya itu bergerak. Saya sudah pernah dijelaskannya. Kalau atom itu kan proton, neutron, elektronnya paling luar. Udah kan ya? Nah, ketika elektronnya berpindah dari satu atom ke atom lain, itu yang disebut dengan terjadinya listrik statis. Nah, pada aliran arus listrik, awalnya elektron itu, karena elektron yang paling gampang bergerak, awalnya elektron itu diam, tapi karena ada energi, sehingga elektron itu lama-kelamaan akan bergerak. Sama kayak analoginya itu kalau kalian ada selang masukin kelereng, kalau digerak-gerakin kelereng itu akan bergerak. Kelereng itu anggap saja sebagai muatan listrik atau elektron tadi. Nah, bagaimana dengan solar cell atau panel surya? Jadi di dalam sini itu ada elektron. Elektron itu akan bergerak ketika dapat energi dari matahari, yang disebut dengan efek fotovoltaik. Ketika dia menghasilkan listrik, arus listriknya itu masih dalam arus listrik DC atau arus searah. DC itu arus searah itu kayak perahu Tamiya, mobil-mobilannya. Bentuk-bentuk yang arus searah itu kayak dari baterai sambungin kabel ke lampu, itu arus searah. Tapi untuk listrik rumah tangga seperti ini itu harus menggunakan arus AC atau arus bolak-balik. Keuntungannya arus bolak-balik itu tegangannya lebih terkontrol. Nah, dari arus DC ini dihubungkan dengan inverter. Inverter itu fungsinya merubah arus DC menjadi arus AC. Nah, setelah dia udah berubah jadi arus AC, baru disambungkan ke jaringan listrik yang ada di rumah. Yang pertama. Yang kedua, nah, saya langsung ke air. Pembangkit listrik tenaga air dibagi menjadi 4. Ada yang bersifat mikro, ada yang paling kecil, pico, mikro, mini, sampai yang paling gede. Yang paling kecil itu kalau pico hidro itu kalau di aliran sungai kecil dia bikin kir atau balik-balik kecil disampaikan ke dinamo yang kayak buat Tamiya. Bisa ke yang lebih besarnya lagi itu. Nah, semuanya ini berdasarkan output atau keluaran daya yang dihasilkan. Semakin besar kincirnya atau semakin besar generatornya, maka listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Untuk yang di waduk, yang di Jatiluhur itu keluarannya itu ukurannya udah megawatt. Prinsipnya adalah, nah kira-kira gini. Itu kan air. Gimana caranya air mengalir itu berarti harus dibikin bendungan kan ya. Bendungan itu disebutnya itu pintu air. Jadi bisa dikeluarkan, bisa kayak pintu, kayak ditarik itu, bisa dibuka, bisa ditutup. Ketika airnya dibendung, artinya akan ada energi potensial. Ini kan ada ketinggian dari atas ke bawah. Semakin besar ketinggiannya, maka energi potensialnya akan semakin
besar, maka airnya akan semakin kencang turunnya. Semakin kencang air, maka energinya akan semakin besar memutar balik-balik. Semakin cepat balik-baliknya muter, maka energinya akan semakin besar. Ini tuh kalau nggak salah yang mini hidro, ini mini, jadi kecil kan ya. PLTMH itu ada pembangkit listrik tenaga mini hidro. Contohnya adalah bendungan, saluran terbuka, bank penenang, turbin. Nah, turbin itu yang digunakan untuk memutar generator. Generator itu yang menghasilkan arus listrik. Berikutnya, angin. Prinsipnya sama, jadi mau angin mau air itu yang penting ada turbin yang berputar. Kalau PLTA itu yang menggerakkan turbinnya adalah kecepatan angin. Kayak kalian pernah nggak waktu kecil tuh nyimpen balik-balik di depan sepeda, muter kan ya? Nah, kalau dia besar anginnya, maka dia bisa memutar turbin. Kalau turbinnya berputar, generatornya juga akan ikut berputar. Kalau PLTA angin itu oleh angin, kalau PLTA air itu oleh air. Nah, bahasa Indonesianya bukan PLTA tapi kalau angin, tapi PLTB. Bayu itu bahasa Indonesianya dari angin. Untuk membedainnya dengan Bayu itu bahasa Jawa kan artinya angin. Untuk membedain antara air dan angin. Nah, ini ciri-cirinya, karakteristik anginnya itu bisa dilihat di tabel berikut. Jadi semakin tinggi kecepatan anginnya, maka akan semakin besar pula energi listrik yang akan dihasilkan. Nah, ini PLTA contohnya. Turbin ada power, jadi biasanya dipasang di tempat-tempat yang tinggi. Terus ada baterai, ada generator. Baterai itu fungsinya untuk menyimpan energi listriknya. Jadi nanti balik-baliknya ini muter. Balik-baliknya itu memutar turbin. Turbinnya dihubungkan ke generator. Kalau generatornya berputar, kalian pernah membongkar Tamiya nggak? Dinamo-nya. Dalamnya ada apa? Magnet sama kumparan kawat, ya kan? Prinsip kerja listrik itu sebenarnya sederhana. Kalau ada kumparan kawat yang berputar di medan magnet, maka akan menghasilkan arus listrik. Cara memutarnya banyak, salah satunya angin, terus air. Kita juga bisa ngebawa sensoran atau sopir kan? Ini juga angin atau air. Ini komponen-komponennya tadi. Bioenergi enggak? Nah, berikutnya saya akan ngebagiin 3 LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana setiap kelompok itu akan membahas tentang 3 energi tadi. Ada air, ada angin, dan ada sinar matahari. Nah, ini kelompok ini akan menjelaskan tentang air. Jadi ngambilnya yang air aja, ya. Ini air kan ya? Jadi yang ini nggak usah dikerjain, jadi kerjanya air aja. Oke. Kelompok ini tentang angin. Matahari. Jadi kalau matahari ini nggak kalian kerjain, yang kalian kerjain ini pelajaran ini. Ya. Jadi jawab pertanyaan, jawabannya, sumber informasinya dari mana? Kelompok ketiga ini membahas tentang angin. Jadi yang air jangan kalian lihat, yang matahari jangan lihat, lihat yang kolom angin. Baca pertanyaannya, jawabannya di sini. Ini sumber informasinya. Sumber informasinya itu boleh kalian dapat satu dari buku paket dan dari internet atau dari apapun terserah. Tapi dituliskan sumbernya, misalnya YouTube, linknya apa. Kalau mau dari internet, sumber bacaannya di mana, tulis linknya. Kalau dari buku juga bisa jadi buku paham. Oke, saya ulang ya. Itu ada 3 kolom kan ya? Yang pertama ada kolom pertanyaan. Itu yang harus kalian jawab. Ngejawabnya di kolom jawaban. Ada yang di kolom kedua ya? Yang kolom ketiga itu sumber informasi. Sumber informasi itu kalian dapat jawabannya dari mana? Boleh dari HP, maksudnya boleh dari internet. Internetnya itu boleh dari dari sebuah situs, boleh dari YouTube, boleh dari buku. Tapi dituliskan, misalnya jawabannya dari mana? Tulis sumber informasi
hasil ini, hasil jawabannya itu kalian harus buat sebuah proyek tentang, maksudnya ini kan angin, kalian air. Kalian apakah itu air? Jawabannya itu dirangkum dalam sebuah proyek, bukan bikin sebuah benda, enggak. Bikin sebuah proyek untuk menjawab pertanyaan ini secara rangkuman. Nah, bentuk jawaban, bentuk proyeknya itu boleh menyesuaikan. Saya udah bahas tentang minat atau keinginan. Bahkan seseorang pun misalnya dia lebih suka gambar, lebih suka menulis, yang apa namanya itu kecerdasan, 8 jenis kecerdasan. Nah, jadi jawabannya itu terserah kalian mau bentuknya seperti apa, sekehendak kalian. Jadi di sini di bawah itu sudah dijelaskan. Presentasikan jawaban kalian itu dalam bentuk yang sekreatif mungkin. Jadi tidak terpatok hanya dalam bentuk gambar. Enggak. Kalian misalnya boleh bikin peta konsep nih, dalam kertas lembar aja bikin peta konsep. Atau misalnya mau bikin gambar, ada yang mau gambar, misalnya bikin gambar balik-balik, kayak gini-gini dan seterusnya. Atau bikin model pembangkit listrik, bikin gambar pemodelan gambar pembangkit listrik sambil dijelaskan. Atau dengan penjelasan yang kalian tulis ringkasannya, tapi semuanya menjelaskan dengan lisan, tapi dengan cara yang menarik. Itu terserah pilihan kalian. Jadi yang langkah pertama adalah jawab pertanyaannya dulu, tulis sumber informasinya, kemudian hasil jawabannya itu kalian rangkum dalam sebuah proyek. Proyeknya boleh dalam bentuk poster, mind mapping atau segala macam, sesuai dengan diskusi kalian dan sesuai dengan sekreatif kalian. Paham? Oke, silakan mulai bekerja. Ada yang menyelarkan, ada yang mencari informasi, ada yang mendiskusikan, semuanya harus ke silakan jangan lama. Materinya boleh dari buku ada itu panjang. Yang lagi kurang akurat. Kita dialog tadi. Ada. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengumpulkan informasi, 15 menit lagi untuk bikin tentang presentasinya, 15 menit lagi untuk mempresentasikan kelas. Oke? Kalian masih punya waktu 1 jam. Diskusikan ya jawabannya. Betul banget benar. Saya jadi korban sih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Apa ini air ya? Pertanyaannya apa aja sih? Jelaskan apa itu energi terbarukan ya? Siap. Contohnya selain air, angin dan bawah yang paling
Yang paling sering itu ayu kotak. Mengapa penting? Ya, sama begitu caranya. Kenapa penting? Karena manfaat energi yang itu kalau belajar versi atau belajar menggunakan apa perbedaannya antara energi tidak jelaskan sama kalian boleh jadi yang kalian jawab itu cuma ini kan apa yang lakukan dari jawaban doang itu ada yang mau ditanyain? Banyak. Nih, begini ya, saya jelasin ya. Kalian teman-teman, jangan lupa nyimak ya. Kalau jawabannya, kalian jawab jawabannya di sini diperhatikan atau misalnya kamu lebih masalah ini mungkin jawaban semua itu kalian bikin dalam bentuk proyeknya itu boleh secara ringkas atau boleh mungkin atau dalam kata sumber informasinya bebas dari kitabnya yang penting ya, ini kita lembar. Nanti kalian mau presentasikan.
Satu-satu komponen-komponennya apa aja dalam kumpulkan dulu informasinya, nanti diskusikan, terakhir kalian bikin proyek. Kumpulkan dulu ada yang jago gambar kan? Ali. Jago gambar nanti salurkan Jangan dipandang. Kalau informasinya udah dapat, udah tersebut, selanjutnya kalian diskusi mau buat proyeknya mau bikin apa. Ya, boleh atau digambar, jadi lebih baik digambar. Ini gambarnya, bisa jago gambar nggak? Boleh gambar sedikit, boleh. Ciri-cirinya kita ada preman contoh lain, contoh lain.
proyeknya itu sesuai minat kalian ya, sekreatif mungkin. Nggak semuanya harus bikin poster, nggak semuanya harus bikin rangkuman. Terserah kalian. Kalau enaknya mau bikin poster, bikin poster. Juga adanya kan ada bro. Yang ada video mana? Pakai orang itu mananya? Berapa sih bro? Bapak kemana ya? Ini apa? Habis searching ke mana? Habis ada apa? Kasih. Cek ada. Ya, waktu untuk mengumpulkan itu motivasinya itu dikit lagi. Jadi sekarang kalau yang sudah tinggal diskusi buat bikin proyeknya. Ya. So kalau jawabannya udah kejawab semua, tinggal bikin proyek yang mau dipresentasikan lalu jawaban. Jelas. Pengumpulan informasinya udah dijawab semua. Kalau udah, tinggal kalian diskusikan untuk presentasi di depan kelas. Marketing sendiri soalnya. Kamu mulai, lucu ya. Pilih
Sok, saatnya tinggal bikin project yang dilakukan kasihkan depan. Kan banyak orangnya di bagian kiri, ada yang menjawab, ada yang buat bikin presentasi. Nyok 5 menit lagi kita presentasi siap ngomong. Iya bisa. Mana kah? Bagaimana? 4 menit lagi. Baru
Dari kaca Islam bisa kayak dia. Nok 1 menit lagi, kita siap presentasi. Bagaimana lagi? Kesempatan penuh. Berapa? Ya, cakap. Tadi dia mau nulisnya. Oi, curang ya. Kan ayo masalah soalnya bagaimana? Energi
Ini udah. Kita tambahin 5 menit lah ya. Cukup. Berpindah. Gantian jelasinnya mulai jelasinnya boleh per poin misalnya satu poin nih atau poin yang panjang kedua boleh. Kamu kerjanya apa? Saya tanya, ngapain? Mana isi settingan kamu? Udah, kalau kalian itu paling banyak ber-8, sebenarnya lebih cepat kerjaannya.
udah. Ini udah. Aku yang contoh berarti udah. Udah. Ini udah. Satu lagi. Ini udah tinggal apa? Dikit aja nggak apa-apa. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu presentasi. Nah, di presentasi ini saya harap semua mendengarkan apa yang teman kalian presentasikan di depan kelas, ya. Tidak ada yang ngobrol ketika orang lagi menjelaskan di depan kelas. Untuk kelompok yang pertama presentasi itu tentang jam matahari. Sudah beres? Nah, silakan presentasi. Ya, di depan sini. Yang lain diam ya, tolong jaga ketertibannya. Kalau orang lagi berbicara di depan kelas itu, alangkah baiknya diam dan memperhatikan. Jangan apa dia tutup aja dia. Nah, ini mati aja. Udah beres tuh. Stop. Dah. Yang lain diam, jangan berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang energi matahari. Pertama-tama yang akan kami jelaskan yaitu apa sih yang dimaksud dengan energi terbarukan? Sumber energi terbarukan disebut juga sumber energi alternatif. Sumber energi ini ketersediaannya tidak terbatas di alam bebas. Pemanfaatannya sumber energi terbarukan juga tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan penularan utama lingkungan, contohnya sebagai PLTS, PLTA, dan PLTB. Nah, selanjutnya, mengapa energi terbarukan penting bagi kita? Karena energi terbarukan lebih ramah lingkungan yang dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Selanjutnya ada apa perbedaan antara energi terbarukan dan energi tidak terbarukan? Perbedaannya sumber energi terbarukan ketersediaannya tidak terbatas di alam bebas dan dapat diperbarui dalam waktu singkat. Sementara energi tak terbarukan ketersediaannya terbatas di alam bebas dan dapat menimbulkan masalah lingkungan. Nah, selanjutnya teman-teman, ada bagaimana energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Panas matahari ditangkap oleh panel surya. Oleh sel surya, energi panas diubah menjadi arus listrik. Arus listrik dikumpulkan pada panel kontrol hingga terbentuk energi listrik. Energi listrik yang diperoleh disimpan dalam baterai dan inverter. Energi listrik yang tersimpan di dalam baterai dapat dimanfaatkan untuk alat listrik arus DC. Adapun energi listrik di dalam inverter dimanfaatkan untuk alat listrik arus AC. Nah, selanjutnya, apa nama alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi listrik? Yaitu pada surya. Selanjutnya ada apa saja contoh penggunaan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya yaitu menjemur pakaian, menjemur badan, menjemur makanan. Nah, di sini juga teman-teman kami menggambar tentang bagaimana sih prosesnya energi. Boleh digambarin di papan tulis nggak?
disalin papan tulis. Ada yang bisa menggambar? Hapus dulu ini, hapus dulu. Mau apa hapus lagi? Sambil dijelaskan sekalian ya. Hapus Ya, semua itu nggak apa-apa. Tadi baru dijelaskan dari nomor 4 berarti. Nah, stop. Jadi sambil digambar, sambil dijelaskan. Nah, jadi teman-teman yang awal-awal itu panas matahari akan ditangkap oleh panel surya terlebih dahulu. Apa oleh gambar dulu Pak? Habis gambar kalau dijelasin biar nggak buru-buru. Gambar sederhana aja, jangan bagus-bagus sama. Pelukis agung. Gesek. Pelukismu ganteng bagus. Pelukismu agung. Nah, sok silakan dijelaskan. Nah, jadi teman-teman awal-awal mula terjadinya dari energi matahari menjadi energi listrik itu saat panas matahari ditangkap oleh panel surya, oleh sel surya, energi panas diubah menjadi arus listrik. Arus listrik dikumpulkan menjadi ke kontrol panel hingga terbentuk energi listrik. Energi listrik perlu disimpan dalam baterai inverter. Energi listrik yang disimpan di dalam baterai dapat dimanfaatkan untuk menjadi arus listrik DC. Adapun energi listrik di dalam inverter dimanfaatkan untuk arus AC dan jadilah sebuah energi listrik. Jadi inverter itu fungsinya adalah untuk merubah arus DC menjadi arus AC. Arus DC itu arus yang ada di rumah tangga seperti ini. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan aja. Ada? Boleh pertanyaan, boleh tambahan. Atau yang hal yang kalian tahu berhubungan dengan ini, boleh kalian berikan tanggapan ke kelompok yang sedang menjelaskan. Silakan. Ada kan? Ada? Kalau ini ada yang mau ditanyain? Ada? Kalau itu ada yang mau ditanyain? Cukup. Kalau udah, silakan beri aplaus untuk kelompok. Berikutnya, Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok berikutnya itu akan membahas tentang air. Silakan. Kalau air bahasa Jawanya apa? Ayu. Oke, silakan memperhatikan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang energi
Yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi terbarukan? Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang terus-menerus tersedia dan dapat diperbarui. Dan seperti bahan bakar fosil yang jumlahnya terbatas, contohnya energi biomasa yang terdiri dari padi, yaitu biogas yang dihasilkan dari penguraian kotoran ternak yang menghasilkan gas metana. Kedua, biomasa yang berasal dari tumbuhan yang menghasilkan bioetanol dan biodiesel. Ketiga, kayu. Keempat, biodiesel bahan bakar yang diperoleh dari minyak yang dihasilkan oleh tumbuhan atau hewan. Mengapa energi terbarukan penting bagi kita? Manfaat dari energi terbarukan lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Penting juga karena mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global seperti karbon dioksida. Dengan menggunakan energi terbarukan dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Apa sih perbedaan antara energi terbarukan dan energi tidak terbarukan? Energi terbarukan sumber energi yang dapat diperbarui berasal dari sumber daya alam yang melimpah dan dapat digunakan secara terus-menerus. Sedangkan energi tidak terbarukan sumber energi yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat. Bagaimana energi air dapat diubah menjadi listrik? Jelaskan proses dengan sederhana. Air yang jatuh akan mendorong dan menggerakkan baling-baling sehingga turbin dapat diputar. Turbin yang berputar akan turun menggerakkan generator. Generator mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan disimpan pada transformator. Selanjutnya, energi listrik disalurkan ke rumah dan pusat industri melalui transmisi. Apa nama alat yang digunakan untuk mengubah energi air menjadi energi listrik? Yang pertama, bendungan untuk menampung air dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, turbin aliran air menjadi energi bentuk lain, yaitu energi mekanik. Yang ketiga, generator menyimpan energi listrik. Yang keempat, transmisi, yaitu untuk mengalirkan energi listrik dari PLTA. Yang kelima, valve untuk mengatasi kelebihan air dari waduk. Yang keenam, surge tank untuk mengurangi lonjakan tekanan di saluran. Yang keenam, penstop untuk membuka dan menutup untuk menyalurkan air ke turbin. Apa aja keuntungan dan kerugian menggunakan energi air? Tenaga air memiliki kelebihan sebagai sumber energi bersih dan terbarukan tanpa emisi, namun juga memiliki kekurangan seperti biaya pembangunan bendungan yang mahal dan dapat mengganggu ekosistem sungai. Setelah ini ada contoh gambar energi air menjadi listrik. Ada kan spidol ya? Nah, jadi mungkin sama dulu. Tahu? Oh, bisa. Ini kurang. Ini nggak bisa. Oh iya. Itu hapus dulu dong.
Nah, di sini waduk yang ada airnya akan dibendung dan menuju fire house, yaitu pintu air yang akan menuju ke surtank yang berfungsi untuk mengurangi lonjakan dari tekanan saluran. Penstop ini yaitu saluran yang menyatukan ke turbin untuk menyalakan generator. Yang dari generator sudah menyala, turbin ini akan mengambil air untuk ditampung di sebelah itu. Jadi air yang dari atas itu untuk menggerakkan turbinnya berputar, maka generatornya juga berputar. Generatornya berputar maka akan menghasilkan arus listrik. Nah itu masih ada, jadi sama kayak energi surya. Jadi dari generator itu nggak langsung arusnya arus AC, arus searah, arus bolak-balik, tapi masih arus searah TC. Nanti ada lagi inverter dan trafo namanya transformator. Oke, udah? Ada yang mau tanyain? Gak ada? Kalau nggak ada, silakan ditutup, silakan beri aplaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang energi angin. Apa yang dimaksud dengan energi terbarukan? Sumber energi yang tersedia oleh alam yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus, contohnya matahari, angin, air, biomasa, panas bumi. Mengapa energi terbarukan penting bagi kita? Sumber energi yang tersedia oleh menggunakan energi terbarukan tentunya lebih ramah dan lebih mudah karena dapat mengurangi pengaruh udara dan kerusakan lingkungan.
energi baru merupakan energi terbarukan karena mereka tidak dapat diperbarui dalam jangka waktu yang singkat. Energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasikan secara terus-menerus. Contoh minyak bumi, gas alam, peromalan, batu bara, dan aluminium. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana energi angin dapat diubah menjadi listrik? Energi angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin. Contoh, angin memutar kincir angin. Kincir angin memutar baling-baling pada generator yang berada di bagian belakang kincir angin. Generator menghasilkan listrik. Listrik dialirkan, didistribusikan pada masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, apa nama alat yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi listrik? Turbin angin adalah mesin yang digunakan untuk mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi mekanik yang kemudian diubah menjadi listrik. Di mana saja kita bisa mengubah listrik tenaga angin? Sidrap, Kabupaten Sidenrang, Rempang, Sulawesi Selatan. PLTB ini merupakan yang pertama dan yang terbesar di Indonesia. Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. PLTB ini memanfaatkan energi angin, tanah, laut, kecamatan, Pelakari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. PLTB ini merupakan salah satu PLTB di Indonesia. Selanjutnya kami ada gambar. Ini penghapus ya? videonya gini itu mah jelek. Mana sih videonya? Dua itu begini. Saya empatnya. Gambar simple aja yang penting bisa dijelaskan ini teh apa gitu. Keterangannya nggak usah ditulis ya, dijelaskan aja. Jadi gambar aja ini teh apa, fungsinya apa, dan seterusnya.
Nggak usah ditulis, langsung dijelaskan. Kalau gambarnya udah silakan langsung dijelaskan aja. Nah, sok jelaskan. Akan dijelaskan oleh angin bertiup dan menggerakkan baling-baling kincir angin. 2. Baling-baling memutar rotor. 3. Rotor memutar poros utama yang terhubung ke generator. 4. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. 5. Energi listrik disimpan dalam baterai dan dihubungkan ke sistem listrik. Dah? Ada pertanyaan? Dah? Sok, silakan beri applause. Silakan ditutup. Dah? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi 3 kelompok sudah memberikan presentasinya tentang 3 jenis energi alternatif atau energi terbarukan. Ada yang kelompok menjelaskan tentang apa tadi? Bahasa Jawanya apa? Karena tentang matahari dan yang ketiga itu air. Nah, kesimpulannya adalah mengapa energi terbarukan itu penting? Karena energi terbarukan itu atau energi alternatif itu salah satu alasannya tidak menghasilkan gas emisi yang menyebabkan efek rumah kaca. Di mana efek rumah kaca itu adalah salah satu penyebab dari pemanasan global. Nanti akan kita jelaskan di materi selanjutnya. Mengapa pemanasan global itu banyak dihindari. Nah, berikutnya sistemnya sebenarnya antara antara air dengan angin itu sistemnya sama. Artinya ada generator. Generator itu adalah yang membangkitkan tenaga listrik. Prinsipnya kalau kumparan berputar di medan magnet maka akan menghasilkan arus listrik. Cara memutarkan kumparannya itu yang berbeda. Ada yang menggunakan angin, ada yang menggunakan air. Tergantung potensi daerahnya. Kalau misalnya seperti tadi Sidrap dan beberapa di daerah di Kalimantan itu karena kecepatan anginnya besar, maka potensi anginnya besar, maka dibangunlah PLT. Angin kan. Kalau untuk pembangkit listrik tenaga air itu biasanya di wilayah-wilayah kebanyakan itu di Pulau Jawa yang banyak aliran sungainya atau aliran sungainya. Nah, sungainya itu dibentuk maka menghasilkan energi listrik. Sungainya itu dibentuk maka arusnya itu akan memutar turbinnya akan memutar generatornya akan menghasilkan listrik. Dalam sistemnya itu arusnya masih DC, bisa sambungan dengan transformator, maka dari AC DC berubah jadi AC baru disalurkan ke rumah-rumah yang ada di seluruh penjuru. Termasuk kita di Jawa Barat itu salah satu pembangkit listrik, sumber energi listrik kita itu salah satunya berasal dari waduk yang ada di Jatiluhur. Nah, berikutnya refleksi untuk kitanya itu adalah yang saya perhatikan yang pertama adalah mengerjakan tugas itu lebih giat lagi, maksudnya itu dalam berdiskusi secara berkelompok, kerja itu secara berkelompok ya. Jadi bagaimana kalau kalian ada tugas, bagaimana nge-manage, oh kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, sehingga tugas itu bisa dikerjakan secara tepat waktu. Jadi beberapa ada yang membuang-buang waktu hanya ngobrol-ngobrol pas sudah mau deadline dan kerjain. Itu kalau bisa dikurangilah hal-hal seperti itu. Jadi lebih fokus ke masalah. Oke? Paham? Tugasnya nanti kita lanjutkan setelah UTS. Oke? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.